Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Nur Kristiani. Saya akan membacakan persiapan ujian sekolah tahap 1 Bahasa Indonesia. 1. Lambung merupakan salah satu organ pencernaan kita. Untuk menjaga kesehatan organ lambung, biasakan pola makan secara teratur. Makan tidak teratur dapat menyebabkan kerusakan lambung. Arti kata organ pada teks tersebut adalah: jawab A. Alat yang memiliki tugas tertentu pada tubuh manusia. 2. Pedagang kue keliling berkeliling menjajakan kue-kue dagangannya. Biasanya mereka berkeliling saat pagi hari. Kue-kue, begitulah cara mereka menawarkan dagangannya. Sinonim kata bercetak tebal pada paragraf di atas adalah: jawab D. Menjual. Bacalah teks berikut untuk mengerjakan soal nomor 3-6. Menyelamatkan terumbu karang. Terumbu karang kita saat ini banyak mengalami kerusakan. Sebanyak 33% terumbu karang Indonesia ternyata sudah rusak berat. Terumbu karang yang kondisinya masih sangat bagus hanya tinggal 6% saja. Kerusakan terumbu karang disebab oleh faktor alam dan ulah manusia. Faktor alam misalnya gempa bumi dan pemanasan global. Ulah manusia misalnya penangkapan ikan dengan racun dan bahan peledak. Selain itu, pengambilan karang secara berlebihan untuk bahan kerajinan dan sedimentasi akibat sampah juga dapat merusak terumbu karang. Untuk menyelamatkan terumbu karang, kita jangan menyentuh terumbu karang saat melakukan kegiatan menyelam. Menyentuh terumbu karang bisa membuat terumbu karang rusak, bahkan bisa juga sampai membuat terumbu karang mati. Cara lain untuk menyelamatkan terumbu karang yaitu jangan membuang sampah di selokan. Sampah dari selokan akan mengalir ke sungai, dan sungai akan bermuara ke laut. Sampah yang bermuara ke laut membuang air laut tercemar. Air laut yang tercemar bisa membuat terumbu karang mati. 3. Kalimat tanya yang jawabannya terdapat pada paragraf pertama adalah: jawab D. Mengapa terumbu karang mengalami kerusakan? 4. Bagaimana cara menyelamatkan terumbu karang? Jawab D. Dengan tidak menyentuh terumbu karang saat menyelam. 5. Pertanyaan yang sesuai dengan paragraf ketiga adalah: jawab D. Kerusakan terumbu karang disebabkan faktor alam dan ulah manusia. 6. Hal yang akan terjadi apabila makin banyak karang yang dimanfaatkan untuk membuat kerajinan adalah: jawab A. Meningkatkannya tingkat kerusakan terumbu karang. 7. Bacalah teks berikut. Kemajuan teknologi komunikasi makin mempermudah kita berkomunikasi, tetapi memiliki beberapa dampak yang kurang baik bagi pelajar. Makin banyaknya aplikasi internet yang ditawarkan memudahkan kita untuk mencari informasi. Selain itu, juga memudahkan kita terhubung dengan orang-orang yang berada jauh dari kita. Akan tetapi masalahnya kebanyakan pelajar telah menyalahgunakan pemanfaat internet di sekolah. Internet di sekolah-sekolah seharusnya dimanfaatkan untuk mencari informasi yang berhubungan dengan tugas atau kegiatan sekolah. Akan tetapi kebanyakan siswa malah memanfaatkan untuk membuka jaringan sosial seperti Facebook, Instagram, atau Twitter. Hal itu tentu membuat mereka tidak fokus dalam belajar. Kalimat utama paragraf tersebut adalah: jawab A. Kemajuan teknologi komunikasi makin mempermudah kita berkomunikasi, tetapi juga memiliki beberapa dampak yang kurang baik bagi pelajar. 8. Teluk di dekat rumah kakekku memiliki pasir berwarna putih. Kebersihan teluk tersebut sangat terjaga. Tak terlihat adanya sampah-sampah berserakan. Di sebelah utara teluk ini terdapat banyak sekali batu-batu karang besar. Di sebelah timurnya terdapat hutan bakau yang sangat lebat. Di teluk itu juga terdapat banyak lumba-lumba yang berenang bebas. Jenis teks di atas adalah: jawab D. Deskripsi. 9. Bacalah teks berikut. Penggemar bola basket di kelasku tidak melulu laki-laki. Perempuan juga ada sebanyak 20 anak. Untuk anak laki-laki ada 30 anak. Penggemar bola kasti didominasi anak perempuan, yaitu 25 anak. Untuk anak laki-laki hanya ada 5 anak. Sementara itu penggemar tolak peluru didominasi anak laki-laki, yaitu sebanyak 45 dan anak perempuan hanya 1. Tabel penggemar permain. Jenis permainan bola basket: perempuan 1, laki-laki 4. Bola kasti: perempuan 2, laki-laki 5. Tolak peluru: perempuan 3, laki-laki 6.
Data yang tepat untuk mengisi tabel bernomor 2 dan 4 adalah jawab A 25 dan 30. 10. Bacalah dengan cermat kedua teks berikut. Teks 1. Program Langit Biru merupakan program pemerintahan untuk mendorong peningkatan kualitas udara. Program ini bertujuan mengendalikan pencemaran udara sejumlah kota metropolitan. Mengikuti program ini, buruknya kualitas udara dapat disebabkan oleh pertumbuhan kendaraan di kota-kota besar. Banyaknya kendaraan juga menimbulkan masalah kecelakaan lalu lintas, kebisingan, kerugian ekonomi, dan serta kesehatan. Teks 2. Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH menganugerahkan penghargaan kepada 6 pemerintah kota yang memiliki kualitas udara terbaik. Kota Surabaya dan Surakarta adalah 2 kota yang dinobatkan sebagai kota langit biru terbaik tahun ini. Selain itu, KLH juga memberikan penghargaan kepada 2 produsen kendaraan yang dinilai berperan dalam penurunan tingkat pencemaran udara kawasan perkotaan. Penganugerahan ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan program Langit Biru. Persamaan isi kedua teks tersebut adalah jawab B. Pelaksanaan program Langit Biru. Bacalah teks dialog berikut untuk mengerjakan soal nomor 11 dan 12. Ibu, nak jangan kebiasaan bangun siang. Tirulah Kak Mia. Ia selalu bangun pagi-pagi dan meluangkan waktu untuk lari pagi. Lintang, aku malas Bu. Ibu, jangan bermalas-malasan. Lari pagi itu banyak manfaatnya. Lintang, apa manfaatnya Bu? Ibu, lari pagi secara rutin dapat meningkatkan daya ingat dan konsentrasi kita. Selain itu, lari pagi secara rutin juga dapat membuat tidur kita lebih nyenyak. Lintang, oh begitu ya Bu. Baiklah Bu, mulai besok aku akan ikut Ibu dan Kak Mia lari pagi. 11. Pertanyaan yang sesuai dengan kutipan dialog di atas adalah jawab D. Lintang adalah anak yang malas bangun pagi. 12. Tema dialog di atas adalah jawab C. Olahraga. Bacalah cerita di bawah ini untuk mengerjakan soal nomor 13 dan 14. Suatu hari secara tidak sengaja kucing berpapasan dengan tikus. Kucing segera bersiap-siap untuk menerkam tikus. Tikus berpura-pura ramah dan mengulur-ngulur waktu untuk mengelabui kucing. Kucing yang hebat, sebelum kau menangkapku, aku ingin kau tunjukkan bagaimana cara kau berlari. Aku sungguh kagum dengan kecepatan larimu, pinta tikus. Ah, itu pekerjaan kecil. Nih, lihat caraku lari, jawab kucing. Kucing menunjukkan kecepatannya berlari. Saat kucing berlari, tikus pun melarikan diri dari kucing. 13. Pertanyaan yang sesuai dengan isi teks di atas adalah jawab B. Tikus mengelabui kucing. 14. Konflik pada teks di atas yaitu jawab C. Kucing bersiap-siap untuk menerkam tikus. 15. Bacalah pantun berikut. Ingin bercermin, gunakan kaca. Dalam cermin ada dirimu. Selagi mudah gemarlah membaca, biar kelak kaya ilmu. Maksud pantun tersebut adalah jawab A. Anjuran agar kita senang membaca. Bacalah kutipan cerita berikut untuk soal nomor 16 sampai 19. Hari ini Nia tidak ingin masuk sekolah. Ia cemberut saja di teras rumah. Reni sahabatnya datang menjemput. Nia, ayo kita sudah hampir terlambat. Kenapa kamu belum pakai seragam? Tanya Reni keheranan. Ren, aku tidak masuk. Tugas Nia. Ada apa? Kamu sakit? Tanya Reni dengan nada khawatir. Nia hanya menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa? Sebenarnya aku berjanji kepada Pak Guru untuk membayar biaya study tour hari ini, tetapi sampai sekarang ayah ibuku belum punya uang juga. Nia, kamu harus berani berterus terang kepada Pak Guru. Katakan keadaanmu yang sejujurnya. Kalau kamu tidak berani, nanti ku temani menghadap Pak Guru. Begitu ya.
Oke, aku akan siap-siap ke sekolah. 16. Sifat tokoh Reni dalam cerita di atas adalah? Jawab A. Suka menolong. 17. Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah? Jawab A. Nia. 18. Latar cerita di atas adalah? Jawab B. Di sekolah. 19. Amanat yang terkandung dalam cerita di atas adalah? Jawab C. Jangan menyerah dalam menghadapi kesulitan. 20. Perhatikan syair berikut. Dengarlah wahai Ananda, rajinlah belajar sepanjang masa, ilmu tiada pernah habis dieja sebagai bekal sepanjang usia. Makna kata dieja dalam kutipan syair adalah? Jawab C. Dibaca. 21. Bacalah teks berikut. Rora gemar menonton acara flora dan fauna di televisi. Kali ini ia menonton episode hewan purba yang hidup di dasar laut. Rora tertegun. Ternyata banyak sekali jenis ikan yang hidup di zaman purba. Bentuknya aneh-aneh dan sangat menyeramkan. Ditontonnya acara yang menambah pengetahuan tersebut dengan amat serius. Makna kalimat bercetak tebal dalam teks di atas adalah? Jawab B. Sebelumnya Rora tidak pernah tahu akan adanya ikan purba. 22. Nardi merantau ke kota Jakarta. Nardi bekerja sebagai pedagang asongan. Setiap hari ia menjajakan koran di bus atau tempat umum lainnya. Pekerjaan itu sungguh berat, namun ia tidak pernah mengeluh. Tema bacaan di atas adalah? Jawab D. Semangat dalam bekerja. 23. Bacalah cerita berikut. Malam ini ada siaran pertandingan final sepak bola di televisi. Asik, semoga tim idolaku menang. Aku tidak akan melewatkan pertandingan ini, kata Riko dengan penuh semangat. Tanpa terasa, Riko menonton siaran pertandingan sepak bola sampai larut malam. Peristiwa yang mungkin terjadi menurut isi teks tersebut adalah? Jawab B. Besoknya Riko tidak dapat berkonsentrasi dengan baik saat mengikuti pelajaran di sekolah karena mengantuk. Bacalah cerita berikut untuk soal nomor 24 dan 25. Runi, gadis kecil berhati mulia. Runi paling tidak bisa melihat orang kesusahan. Sore itu, Runi melihat seorang kakek yang sedang kebingungan di jalan. Ternyata kakek itu lupa jalan menuju rumahnya. Tanpa berpikir dua kali, Runi langsung menolong kakek itu. Di mana rumah kakek? Tanya Runi. Rumah kakek ada di Jalan Seroja, nak. Dekat sekolahan, jawab kakek itu. Kebetulan saya tahu daerah situ, kek. Mari saya antar, kata Runi dengan penuh semangat. 24. Nilai moral positif dari cerita di atas adalah? Jawab A. Kepedulian. 25. Keteladanan yang dapat diambil dari cerita di atas adalah? Jawab C. Menolong orang lain tanpa pamrih. 26. Cara menghemat energi dengan mengurangi pemakaian listrik adalah dengan menentukan titik-titik pemilihan jenis perlengkapan elektronik yang dipakai di rumah. Misalnya penggunaan lampu LED yang ternyata lebih hemat energi itu karena lampu ini memiliki daya pemakaian listrik yang sangat kecil sehingga dapat mengurangi pemakaian listrik setiap bulan. Kata baku yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah? Jawab B. Strategis. 27. Harus lebih memilih titik-titik jika sedang memiliki masalah. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah? Jawab D. Diam 1000 bahasa. 28. Bacalah teks berikut. Sebagian besar warga di desa ini merantau ke kota. Mereka memiliki pandangan di kota mendapatkan pekerjaan yang hasilnya lebih baik daripada desa. Harapan mereka di kota lebih menjanjikan daripada di desa. Namun tidak untuk Pak Watan. Beliau tetap tinggal di desa. Pak Watan lebih memilih membangun desa dengan memaksimalkan potensi desa dalam bidang pertanian dan perikanan. Menurut Pak Watan, peribahasa yang tepat untuk melengkapi teks di atas adalah? Jawab C. Daripada hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri.
29. 1. Tekan nomor telepon yang dituju. 2. Jika sudah terhubung, mulailah berbicara. 3. Tunggu nomor yang dituju terhubung. 4. Angkat gagang pesawat telepon. Susunan petunjuk penggunaan pesawat telepon yang tepat. Jawab A. 4, 1, 3, dan 2. 30. Petunjuk membuat parasut mainan. 1. Gabungkan ujung benang lalu ikatkan batu atau boneka. 2. Ikatkan benang sepanjang 30 cm ke semua lubang pada plastik. 3. Plastik sampul buku dibuat pola berbentuk lingkaran. 4. Lemparkan ke udara, tampaklah orang terjun. 5. Gunting pola tersebut, tandai untuk lubang benang. Urutkan langkah-langkah yang benar dalam membuat mainan parasut adalah. Jawab D. 3, 2, 5, 1, dan 4. 31. Paragraf laporan berikut. Petugas upacara adalah siswa kelas 5. Upacara berlangsung dengan kahimat dengan pembina upacara Bapak Kepala Sekolah. Setelah upacara selesai, diadakan berbagai lomba. Kalimat tepat untuk melengkapi paragraf laporan di atas adalah. Jawab A. Upacara dilaksanakan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. 32. Perhatikan gambar berikut. Kalimat iklan yang tepat untuk gambar produk di atas adalah. Jawab A. Napas segar sepanjang hari. 33. Perhatikan pidato berikut. Bapak atau Ibu yang kami hormati, penggunaan pupuk kimia dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Penggunaan pupuk kimia juga dapat meningkatkan kualitas buah yang dihasilkan. Namun, dampak negatifnya cukup berbahaya. Daun dan buah akan terkontaminasi dengan zat kimia. Kalimat yang tepat untuk melengkapi pidato di atas adalah. Jawab A. Oleh karena itu, mari kita beralih ke pupuk kompos yang terjangkau dan aman. 34. Petunjuk obat biasanya terdapat dalam kemasan obat. Petunjuk titik-titik obat biasanya terdapat dalam kemasan obat. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah. Jawab C. Digunakan. 35. Sejak hari Sabtu sore, air sungai Kali Gede sudah meninggi. Hingga malam hari terus meninggi karena hujan tak kunjung berhenti. Keesokan harinya air sungai meluap dan mengenai rumah warga di sekitar sungai. Perbaikan kalimat yang bercetak tebal pada paragraf di atas adalah. Jawaban B. Sejak hari Sabtu sore, air sungai Kali Gede sudah meninggi. 36. Terlihat banyak sekali orang di lapangan. Mereka hendak melirik petunjuk sulap oleh pesulap terkenal itu. Tidak hanya anak-anak dan remaja, tampak pula beberapa orang tua sambil menggendong anaknya. Penggunaan huruf kapital yang tidak tepat terdapat pada kata. Jawab D. Tidak. 37. Perhatikan paragraf berikut. 1. Pada pukul 12, Mia istirahat. 2. Dia berjajan di kantin sekolah. 3. Mia membeli roti, kerupuk, dan permen. 4. Dia membayar dengan uang 10.000. 5. Mia lalu menerima uang kembalian. 6. Ternyata uang kembalian yang diberikan petugas kantin sekolah berlebihan. 7. Mia lalu mengembalikan uang itu ke petugas kantin sekolah. Kesalahan penggunaan tanda baca terdapat pada kalimat nomor. Jawab D. 4 dan 6. Bacalah surat berikut untuk mengerjakan soal nomor 38 dan 39. 1. Gorontalo, 1 November 2023. 2. Untuk sahabatku Tony Rianto di Palembang. 3. Salam kangen ... 4. Apa kabar kawan? Bagaimana kabarmu sekarang? Kau sehat-sehat saja kan? Aku harap semua baik-baik saja dan kau tambah pintar. Aku ingat dulu kau selalu mendapat juara 1 di kelas. Kau adalah temanku yang paling pintar. 5.
Nilai ulanganku kemarin jelek, ibuku memarahiku. Aku harus berusaha lebih keras lagi. Kalau nilai ulanganku jelek lagi, aku tidak akan diberi uang jajan selama seminggu. Rajinlah belajar, maka kau bisa dapat juara satu seperti Tony. Kata ibuku kemarin, seandainya saja kau masih tinggal di sini dan mengajariku mengerjakan soal lagi, aku jadi ingin ketemu. Aku kangen saat-saat kita belajar bersama. Pokoknya libur besok main ke tempatku ya. Nanti ku siapkan makanan yang enak-enak. Hahaha. 6. Sekian dulu ya. Ku tunggu balasan suratmu. Jangan lupa nanti kalau libur main lagi ke tempatku. Jangan lupa pula bawakan aku oleh-oleh. Aku ingin makanan khas Palembang, empek-empek, kue maksuba, dan kue 8 jam. Hahaha, selamat belajar, sampai jumpa. 7. Dari temanmu, Raffi. 8. Raffi Hermawan. Tanda baca yang tepat untuk melengkapi bacaan surat nomor 3 adalah jawab D, tanda koma. 39. Penulisan kalimat bercetak tebal yang tepat adalah jawab A. Aku ingin makanan khas Palembang, empek-empek, kue maksuba, dan kue 8 jam. 40. Perhatikan kalimat berikut. Makanan dan minuman kaleng di dalam kardus ini sudah kadaluarsa. Perbaikan penulisan istilah pada bagian bercetak miring adalah jawab C. Kedaluarsa. Sekian bacaan tugas dari saya. Saya kira dengan Perma Santi. Om Santi Om.